Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Ibu alhamdulillah telah bergabung satu orang penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silakan salawatnya terlebih dahulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma Wa shalli ala alaihi. ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Dengan Ibu siapa, dari mana? Dengan hamba Allah di Jawa Tengah. Baik Ibu, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Alhamdulillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Ya, salam takdim. Insyaallah, silakan. Ya, Silakan Ibu. Terputus? Nah, silakan. salam takdim kami untuk Buya dan Umi. Semoga. Salam rindu kami untuk bertemu bertatap muka dengan Buya dan Umi, Insyaallah. untuk menceritakan dan mencari solusi secara langsung untuk permasalahan hidup kami. Karena ini sama sekali bukan hal yang patut untuk didengar oleh banyak orang, dan mungkin tidak bisa secara maksimal saya bercerita. Tapi jika memang hanya ini yang bisa saya lakukan, saya akan lakukan dengan sepenuh hati. Semoga yang mendengar Silakan. dapat mengambil hikmah dari cerita saya ini, Buya. Gimana? Silakan. Buya, alhamdulillah, awal Januari lalu saya telah dihitbah oleh laki-laki yang soleh, yang insya Allah lembut hatinya, taat beragama, sayang pada keluarga terutama ibunya. Beliau juga pernah bertemu dan salaman dengan Buya di suatu kota di Jawa Barat. Semoga momen itu bisa jadi saksi beliau melihat nanti bahwa beliau adalah orang yang soleh. Amin. Sebentar, gimana? Ya, Kenal kami gimana? Beliau pernah langsung salaman dengan Buya. Oh, baik. Katanya, kami telah melewati banyak hal, Buya. Hikmah sudah diundur beberapa kali dari tahun kemarin. Karena banyak hal, karena ibu saya meninggal, pandemi dan kebijakan pemerintah, karena kami beda provinsi. Kemudian ayahnya meninggal juga, dan lain-lain. Alhamdulillah semuanya akhirnya terlaksana dengan baik ya, sampai hari khidbah kemarin itu. Tapi keesokan harinya, Mbak disambar petir, Buya, di siang bolong, saya mendapat kabar bahwa calon saya telah melakukan dosa besar. Gimana? Telah melakukan dosa besar, Buya. Beliau terperosok ke lubang mita, Buya. Saya Melakukan bagaimana? Melakukan apa, Ibu? Saya tidak mampu, Buya, mengucapkan hal itu. Dan Baik, dosa saya besar sendiri. antara judi, sholat. Baik. Dosa besar terus. Setelah banyak perdebatan, akhirnya semuanya terbongkar, Buya. Dia melakukannya di tahun lalu bersama perempuan yang suka padanya. Gimana? Melakukan? Setelah banyak perdebatan, Mungkin mic-nya agak akhirnya dijauhkan. Mohon maaf, mic-nya dijauhkan dari lesan Iya. supaya lebih jelas. Iya. Baik, gimana?
setelah melakukan banyak perdebatan. Malah tidak Akhirnya jelas. Sebentar, semuanya sebentar. Kami tidak bisa dengar. terbongkar. Mohon maaf, kami tidak bisa mendengar. Ya, baik. Halo. Ya, silakan. Halo. Ya, Ya. Dia melakukannya di tahun lalu, Bu ya. melakukan? Bersama Melakukan apa? Ada yang Melakukan. tolong didengar ya, didengar yang benar. Ya, didengar. Didengar. Sebenarnya tidak bisa mendengar. Didengar apa? Nah, gimana? ya, dia melakukan dosa itu pada tahun lalu bersama perempuan yang suka padanya. Dulu mereka satu kantor dia, dan teman-teman di kantor itu tahu bagaimana perilaku si perempuan ini ke calon saya. Bahkan ada beberapa yang sudah memperingatkan ke calon saya ini, mungkin ada 3 orang yang memperingatkan bahwa perempuan ini licik, Bu ya, dan bisa melakukan apa saja. Calon saya mengaku dijebak dan sangat menyesali perbuatannya. Beliau sudah sholat taubat, tidak berhenti menangis. Anda mendengar berita ini dari siapa? Dari temannya perempuan ini. Baik. Jadi saya, ya begitu Bu ya. Beliau sudah sholat taubat, tak berhenti menangis dan meratap. Kata siapa juga sholat Ya. tobat itu? Ya, Kata siapa kalau dia sholat tobat? dia bilang ke saya, Bu ya. Artinya dia mengakui kalau dia melakukan itu. Iya benar. Hah? Iya Bu ya. Bukan sekedar kabar dari kawannya. Bukan. Jadi dia mengakui. Iya. Beda loh Iya. ya, kalau berita dari kawan atau pengakuan dari dia beda. Terus? Sudah ada pengakuan Bu ya. Jarak usia kami 12 tahun. Beliau sudah pernah menikah sekali dan lama sendiri Bu ya. Kucing lapar mana yang menolak diberi ikan asin Bu ya. Gimana? Iya, Ah, ibaratnya kucing lapar mana yang menolak diberi ikan asin Bu ya. Perempuan ini sampai menyadap WA calon saya. Beliau tahu beliau sedang ada di mana dengan siapa, tahu nomor-nomor dan sosial media saya. Padahal belum pernah sekalipun bertemu Bu ya. Baik. Yang sekarang dirasakan, ya kurang lebih seperti itu. Kami sangat bimbang. Di satu sisi kami mendapat seperti kecondongan dan mimpi Baik. semuanya seperti itu Bu ya. Jadi kami mohon bimbing kami ke jalan yang diridhoi Allah. Kami takut tersesat. Apapun hasilnya nanti, kami hanya bisa ikhlas melakukannya dan berpasrah. Semoga Allah membuka pintu ampunan seluas-luasnya untuk Amin. saya, beliau dan Amin. perempuan itu. Amin. Kami akan merasa sangat beruntung Bu ya, dan bahagia jika Bu ya dan Umi berkenan mendengarkan cerita kami secara langsung, karena masih banyak hal yang ingin saya ataupun beliau Baik. sampaikan Bu ya. Terima kasih Bu ya, salam takdim kami Bu ya, untuk Umi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saudari kita ini sudah dipinang oleh seseorang. Akan tapi setelah itu terungkap bahwasanya meminang itu adalah melakukan satu dosa besar. Sekarang yang perlu diwaspadai hal yang serupa. Banyak orang yang tidak senang jika ada orang senang. Sehingga berusaha untuk menghentikan kesenangan itu atau menggagalkan, membatalkan. Di antaranya kisah ini, ada orang sudah tunangan baik-baik. Ternyata di perjalanannya ada perempuan yang mengganggu. Ya begitu, bisa jadi. Makanya kita tanyakan, kalau itu versi dari orang lain, bukan dari pengakuan calon suami, itu bisa saja fitnah untuk menjauhkan Anda dari laki-laki tersebut. Apalagi ada indikasi semacam ada orang yang memang tidak baik sampai tiba-tiba berkomunikasi dengan Anda atau mencoba tahu tentang Anda, menyadap suami. Berarti kalau memang ada perempuan yang tidak baik, jadi bisa jadi tidak sampai derajat ke sana, tapi hanya ingin merusak saja. Yang penting Anda mundur. Nah kalau ini kasusnya, berarti Anda jangan kemakan fitnah. Jadi banyak halnya semacam ini. Makanya kami sering sampaikan, kalau sudah ditunda waktunya lama-lama, hati-hati ya. Ada badai ya, kalau ada ombak menerpa, jangan sampai bergeming. Karena biasanya tunangan itu ada yang mau masuk, merusak. Karena ada orang yang gak senang-senangnya orang. Baik, setelah
Kalau memang kasusnya informasi dari kawannya dia atau bahkan dia WA ke Anda, jangan dipercaya. Itu akan merusak Anda. Anda sudah ketemu laki-laki baik menjadi rusak. Tapi kalau permasalahannya adalah dari dia sendiri, maka kami sampaikan, orang kalau melakukan kesalahan hendaknya ditutup hanya antara dia dengan Allah saja. Cuman kisahnya adalah karena dia sudah bercerita kepada Anda, kemudian dia juga menyesal, dan dia bukan melakukan kehinaan setelah tunangan, artinya dia melakukan dosa sebelum bertunangan dengan Anda, maka harapan kami adalah di saat dengan Anda memang dia mau sembuh, baik, Anda ada dua pilihan bagi Anda, karena orang itu sudah bertobat seperti Anda ceritakan. Dua pilihan, Anda tetap saja melanjutkan dengan dia, tapi dengan catatan Anda harus membimbing orang bertobat. Anda tidak akan mengungkip masa lalunya kepada siapapun. Jangan sampai nanti kalau ada sesuatu lalu Anda katakan, kau dulu begini, jangan, karena dia ada dosa masa lalu. Kemudian yang kedua adalah Anda sendiri bisa mantap hatinya, jangan sampai ada duri terus yang mengganggu Anda dalam perjalanan hidup Anda dengan dia. Kalau sekiranya Anda ragu-ragu tentang ini, lebih baik Anda batalkan opsi yang kedua tadi. Opsi yang kedua, kalau memang Anda tidak bisa maksimal dengan dia, tidak bisa menolong dia, tidak bisa mencintai dia, tidak bisa mengabdi ke dia, maka hentikan saja. Anda jangan cari penyakit. Di dunia laki-laki tidak hanya dia saja. Sebab Anda lebih berat dengan dia, tapi jihad kalau Anda menolong dia. Karena mungkin betul dia ingin tobat, ingin kembali kepada Allah. Nah, kalau ketemu Anda, dia merasa nyaman mungkin. Dan itu kan dilakukannya adalah kalau sesuai dengan pengakuan dia adalah sebelum bertunangan dengan Anda. Tapi kalau Anda dalam hal ini Anda merasa tidak mampu, berat, Anda jangan lanjutkan. Kalau rasa cinta Anda yang sudah mulai tumbuh, ketahuilah yang memberi cinta adalah Allah, akan diganti dengan yang lebih istimewa lagi. Tapi dengan itu, kalau memang Anda tidak mampu, boleh Anda membatalkan yang demikian itu, karena ini urusan hati. Yang ngukur adalah diri Anda sendiri. Ya. Kemudian setelah itu jaga waspada. Jangan mudah siapapun dari kita untuk menerima informasi sesuatu yang menjelekkan orang lain, termasuk pasangan atau calon pasangan. Ini akan merusak hati. Semuanya punya aib, punya kekurangan. Kalau Anda cari suami yang nggak punya salah, sampai mati Anda nggak akan nikah. Tapi lihat kesalahannya. Ada orang berbuat salah tapi dia menyesali. Ada orang berbuat salah tidak pernah menyesal. Na'udzubillah. Jangan berdekatan dengan orang yang tidak pernah merasa bersalah dengan kesalahannya. Baik, seperti itu. Jadi Anda memilih, kalau Anda melanjutkan juga baik-baik saja, kalau Anda menghentikan, ini adalah hak Anda dan sah-sah saja, ada dalil, ada hujahnya Anda bagi Anda, dan Anda tidak tergolong dolim, dan dia pun akan menerima dengan keadaan semacam itu. Akan tapi lebih penting dari itu adalah Anda harus banyak membatasi Anda untuk berkomunikasi dengan orang, mendengar informasi tentang kejelekan siapapun. Khawatir Anda dengar dari sana-sini, semula mungkin orang itu juga ingin menutupi aib tersebut. Cuman karena Anda lihat dari saya cerita, gara-gara Anda mendengar dari kawannya, lalu mungkin Anda bertanya, itu menjadi masalah. Semestinya Anda tidak perlu berkomunikasi dengan orang-orang semacam itu, yang memberitakan tentang kejelekan seorang. Sehingga orang bisa saja punya masa lalu gelap, tapi tobat sudah diampuni oleh Allah. Cuman ada orang menyebarnya, dia pun fitnah kok. Jadi bisa saja temannya daripada perempuan itu memang bukan orang baik. Apa perlunya menyampaikan aibnya orang? Lalu Anda bertanya kepada calon Anda, akhirnya dia nggak bisa mengelak. Berarti yang salah adalah temannya teman Anda dan Anda sendiri. Bisa jadi laki-laki itu sudah laki-laki yang baik, benar. Seperti itu. Semoga Allah mengampuni semuanya, menjaga semuanya. Wallahu a'lam bishawab.